bersama saya Putri Mansari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan luar sekolah, non formal, dan pendidikan anak usia dini. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman, bahwasanya kita harus mengetahui bahwa pendidikan ini tidak hanya berlangsung di ruang kelas yang formal, tetapi ada pendidikan yang tumbuh di tengah masyarakat, seperti pendidikan luar sekolah dan non-formal, di mana ini adalah suatu yang membantu anak-anak, remaja, hingga orang dewasa untuk terus belajar dalam sepanjang hayat. Jadi, salah satu bentuknya adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang mana ini menjadi suatu fondasi penting untuk pembentukan karakter dan kecerdasan anak sejak dini. Nah teman-teman, menurut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana pendidikan di Indonesia ini terdiri dari 3 jalur. Yang pertama itu ada formal, yang kedua informal, lalu yang ketiga itu ada non-formal. Jadi bahwasannya pendidikan luar sekolah (PLS) adalah bagian dari pendidikan non-formal yang berfungsi untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau dengan pendidikan formal. Nah, ini merupakan bentuk yang beragam, di mana itu seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, keaksaraan fungsional, PKBM, di mana PKBM ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, lalu ada PAUD yaitu pendidikan anak usia dini. Nah, tujuan dari semua hal itu adalah untuk memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidupnya. Selanjutnya itu prinsip dan fungsi manajemen pendidikan non-formal. Sama seperti halnya dengan sekolah formal, pada lembaga pendidikan non-formal, ia juga memerlukan manajemen yang efektif, di mana manajemen pendidikan non-formal ini mencakup 4 fungsi utama. 4 fungsi utama, di mana yang pertama itu ada perencanaan, di mana ia menetapkan tujuan, sasaran peserta, dan strategi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, di mana ini membagi tugas antara pengelola, tutor, dan fasilitator. Lalu yang ketiga itu ada proses pelaksanaan, di mana ini adalah suatu proses menjalankan program sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat itu ada pengawasan dan evaluasi. Jadi ini adalah bertugas untuk memantau pelaksanaan dan menilai keberhasilan dari suatu program. Jadi prinsip utamanya itu adalah fleksibilitas, lalu yang kedua ada partisipasi masyarakat, lalu yang ketiga itu ada relevasi dengan kebutuhan yang nyata. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan anak usia dini, di mana salah satu bentuk penting dari pendidikan non-formal adalah pendidikan anak usia dini. Nah, PAUD ini bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia 0 sampai dengan 6 tahun melalui kegiatan bermain yang edukatif. Nah, pada manajemen PAUD ini, ia meliputi yang pertama itu ada manajemen kurikulum, di mana ini adalah penyusun kegiatan belajar berbasis bermain, eksplorasi, dan kreativitas. Lalu yang kedua ada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana ini memastikan guru PAUD memiliki kompetensi pedagogi dan kasih sayang terhadap anak. Lalu yang ketiga ada manajemen sarana dan prasarana, di mana kita harus mampu untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah dengan anak. Lalu yang keempat itu ada manajemen hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Jadi bahwasanya kita harus membangun sinergi antara lembaga PAUD dan keluarga dalam mendidik anak. Dengan manajemen yang baik, PAUD tidak hanya menjadi tempat untuk bermain, tetapi juga menjadi wadah untuk tumbuhnya karakter dan kecerdasan anak sejak dini. Nah teman-teman,
bahwasannya manajemen pendidikan luar sekolah dan non-formal ini memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik, setiap lembaga, baik itu PAUD, PKBM maupun kursus, dapat menjadi pusat pembelajaran yang memberdayakan masyarakat. Belajar supaya kaya membuat masyarakat akan semakin cerdas. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Putri Maisari, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!